Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Nasihat bijak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, merupakan sosok pemberani, bijaksana dan menginspirasi. Khalifah kedua penerus Sayyidina Abu Bakar ini dikenal juga sebagai ahli hukum Islam yang soleh dan adil. Dari sifat, sikap, dan karakternya tersebut, Sayyidina Umar mendapat julukan istimewa yang diberikan langsung oleh Rasulullah. Dikutip dari buku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karya Abdus Syukur Al-Azizi, disebutkan bahwa Umar memiliki 5 gelar untuk namanya. Pertama, Rasulullah SAW memberikan nama panggilan Hafs atau anak singa kepada Umar bin Khattab. Kedua, Umar bin Khattab memiliki gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang mukmin. Ketiga, Umar bin Khattab juga diberi julukan Al-Faruq oleh Rasulullah. Al-Faruq berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Keempat, gelar Abu Faiz, yakni orang yang punya kecerdasan. Gelar ini diberikan berkat kecerdikan Umar bin Khattab dalam berdiplomasi, serta karena sosoknya yang cerdas dan berwawasan luas. Kelima, berjuluk singa padang pasir alias As-Sadullah. Julukan ini diperoleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam. Karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang, Umar disebut mirip singa padang pasir. Selain kecerdasannya yang luar biasa, akhlaknya yang mulia, perkataan-perkataan beliau juga penuh dengan nasihat, baik itu tentang hidup, wanita, jodoh, cinta, teman, dan sebagainya. Lantaran sosoknya yang istimewa, Umar bin Khattab dijadikan sebagai panutan. Berikut 33 kata-kata bijak Umar bin Khattab yang penuh hikmah dan makna kehidupan. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya.
Orang yang menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah keadaan tenang dan sabar. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Keyakinan atau iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Barang siapa yang jernih hatinya akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya.